Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah perilaku organisasi akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dalam mendukung perilaku organisasi di PT Keurig Ingredients Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nur Aziz, yang kedua ada Lailatul Badriah, yang ketiga ada Abdul Malik, yang keempat ada Randy Satriwicaksono, yang terakhir ada Altrian Saputra. Pada judul ini atau jurnal ini akan mengacu analisis 5C. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada konten, yang ketiga ada konstruk, yang keempat ada compare, yang kelima ada korelasi. Selanjutnya konteks. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang dapat mensejahterakan karyawannya. Salah satu keberhasilan perusahaan bisa dilihat dari produktivitas sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu kebutuhan bisnis saat ini. Sumber daya manusia merupakan penggerak dari berbagai macam pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Pada saat kondisi seperti ini, banyak para pemimpin membuat surat perintah untuk melakukan WFH untuk para pekerjanya. Akan tetapi pemimpin juga memikirkan bagaimana cara agar karyawan ini tetap dengan produktif, bekerja dengan produktif. Salah satu cara karyawan tetap produktif yaitu dengan memberikan motivasi melalui tulisan atau seminar-seminar online yang selanjutnya ada tulisan-tulisan atau chat-chat yang biasanya dikirimkan melalui WA Group. Selanjutnya ada konten. Bekerja WFH bisa dikatakan nyaman karena WFH bisa membantu para karyawan untuk menyeimbangkan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Bekerja di rumah pun juga dipercaya bisa membuat pekerjaan terselesaikan lebih produktif, lebih cepat, efektif, dan efisien. Mengingat tujuan awal karyawan bekerja untuk apa dan untuk siapa. Contohnya, karyawan bekerja untuk menginginkan pengalaman bekerja yang luas untuk membahagiakan orang tuanya. Itu adalah motivasi pengingat untuk terus bekerja meskipun banyak tantangan dan cobaan dalam setiap pekerjaan yang akan dijalankan. Kemudian pendekatan WFH yaitu memiliki aspek penting dari komunikasi dengan atasan. Pastikan untuk menyoroti bahwa karyawan itu memiliki ruang kerja khusus, koneksi internet yang andal dan cepat, dan model komputer yang relatif baru. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang konstruks. Konstruks dalam bahasa Inggris artinya membangun. Jadi para pemimpin dapat memperlihatkan dan menetapkan suatu gaya kepemimpinan di dalam salah satu faktor dari peningkatan kinerja para karyawan. Karena pada dasarnya karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Yang dimaksud kepemimpinan dalam organisasi yaitu sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya atau karyawannya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Cara menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi. Yang pertama, mendelegasikan pekerjaan Anda dengan bijaksana. Yang kedua, menentukan tujuan-tujuan yang jelas. Yang ketiga, berkomunikasi dengan efektif dengan karyawan. Selanjutnya, sediakan waktu untuk karyawan, lalu akui prestasi-prestasi karyawan. Yang terakhir, harus bertindak dengan penuh integritas, menunjukkan kemampuan atau keahlian, menjalin hubungan baik dengan semua yang terlibat, memiliki motivasi yang tinggi, dan mendukung perkembangan orang dalam organisasi yang didapat dari kerja karyawan tersebut. Jadi, dalam sebuah organisasi, para pemimpin harus memberikan motivasi yang baik untuk para karyawan dan memberikan semangat kerja.
Seperti halnya manusia yang mempunyai kepribadian atau personality, organisasi sebagai artificial being juga mempunyai sifat yang sama yang biasa disebut dengan karakter organisasi. Karakter ini mencerminkan sosok sebuah organisasi, yakni bagaimana ia berperilaku dan mengapa ia beda dengan organisasi lainnya. Secara umum, karakter sebuah organisasi dapat dipahami melalui dimensi organisasi. Salah satunya ada dimensi struktural, yaitu karakter organisasi yang bersumber pada sisi internal organisasi, seperti tingkat formalitas organisasi. Jadi, elemen-elemen ini merupakan determinan karakteristik organisasi dan menjadi dasar untuk menilai sosok atau kontrak organisasi secara membandingkan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi, pengaruh konstruk ini bisa untuk mendorong dan mempengaruhi semangat kerja yang baik terhadap bawahan. Untuk hal itu, pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang tepat dan benar penerapannya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Satrio Wicaksono. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai compare. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, perbandingan atau pembandingan adalah tingkat mengevaluasi dua hal atau lebih dengan menentukan karakteristik yang relevan dan dapat dibandingkan dari masing-masing hal, dan kemudian ditentukan karakteristik masing-masing yang serupa dengan yang lainnya. Jadi itu tadi adalah definisi mengenai compare. Dan kita ambil contoh di sini dari jurnal yang kami ambil dari kelompok 1 pada masa sebelum pandemi. Jadi aktivitas kerja itu dilakukan di kantor, dan pemimpin dalam kondisi ini tuh mudah dalam mengontrol dan mudah dalam berkomunikasi. Dan gaya pemimpin dalam kondisi ini tuh lebih mudah dilakukan. Sebabnya gaya pemimpin secara praktik itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan kita bandingkan dari pada saat pandemi ya. Jadi aktivitas pada saat pandemi itu merubah dari kebiasaan yang menyebabkan karyawan itu dituntut cepat untuk beradaptasi tanpa mengurangi produktivitas dari sebelumnya. Jadi gaya pemimpin pada saat pandemi ini adalah bisa kita lakukan dengan memotivasi berupa seminar online dan mengirimkan motivasi melalui pesan WA Group atau dari media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang correlation, di mana para pemimpin itu dapat memperlihatkan dan menerapkan suatu gaya kepemimpinan di dalam salah satu faktor dari peningkatan kinerja para karyawannya. Karena pada dasarnya itu karyawan itu memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi maupun dalam perusahaan, seperti itu, untuk mendorong dan mempengaruhi suatu kinerja tersebut, baik itu dari bawahan ataupun atasan. Oleh hal itu, para pemimpin itu perlu berpikir dan memperlihatkan gaya kepemimpinannya supaya bisa membuat para karyawan tadi itu memiliki kinerja yang bagus untuk perusahaannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.